Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat Legacy dengan Bang Anto di sini. Saya mendoakan teman-teman selalu dalam keadaan keberkahan, kebahagiaan, dan sehat selalu bersama keluarga dan orang yang dicintai. Kita masih berbicara tentang hidup hanya sekali. Ya, hidup hanya sekali, sana senang, sini senang, di mana-mana hati senang. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Itu waktu kita pramuka di zaman kecil-kecil dulu selalu menyanyikan lagu itu setiap kita kumpul-kumpul di pramuka. Nah, kemarin saya sudah menyampaikan bahwa ternyata kebahagiaan masing-masing orang itu diukur masing-masing kelompok, membesar lagi akhirnya setingkat negara pun diukur tingkat kebahagiaannya, sehingga muncullah world recordnya, ya. World happiness record adalah tingkat kebahagiaan suatu negara itu diukur, dan ternyata negara-negara Eropa Utara itu adalah negara-negara yang paling berbahagia di dunia. Nah, sebelumnya saya akan melihatkan dulu, karena kemarin juga dan hari ini pun kita akan banyak bicara tentang generasi, masing generasi. Seperti apa generasi itu nih? Seperti ini nih. Ini bayangannya ya. Oke. National Geographic ID menurut Beresford Research secara umum mengelompokkan generasi itu, yang pertama adalah generasi silent. Ya, ini zaman-zaman perang pertama, perang kedua ya. 1928, 1945, ini generasi-generasi pendahulu pejuang kemerdekaan Indonesia juga, ini generasi silent. Nah, kemudian generasi baby boomers, ini masuk era industri tahun 46 ya, atau zaman setelah kemerdekaan perang dunia kedua ya tepatnya. Ini generasi senior-senior saya di waktu kita bekerja, yaitu yang lahir tahun 46 sampai tahun 64. Nah, kemudian generasi saya, generasi X, kelahiran 65 dan 80. Kalau bekerja sudah pensiun, dan ada juga yang masih aktif, ya kira-kira nggak lama lagi mereka juga akan pensiun di perusahaan. Nanti kita akan menyinggung juga masalah bagaimana mempersiapkan hari pensiun. Kemudian generasi Y atau generasi milenial, ini kemarin sempat heboh, generasi yang super lah, yang generasi yang smart lah, generasi yang canggih lah, seperti itu. Ya padahal ya generasi itu ya sunatullah. Setiap generasi itu ya pasti ada yang baiknya, pasti ada yang hebatnya, ada yang kurangnya, yang ada lebihnya. Ini generasi kelahiran tahun 81 sampai 96. Nah, sekarang generasi Z yang lahir 97 tahun 2012, generasi peralihan setelah teknologi IT maju, berkembang, mapan, ini masuk generasi Z yang sudah hidup dengan kemapanan teknologi. Ada yang nyebut juga generasi strawberry gitu ya. Nanti kita ceritalah di satu kesempatan generasi strawberry itu seperti apa. Nah, yang terakhir adalah generasi Alpha di tahun 2010 dan tahun 2000 sampai sekarang, kelahiran 2012. Nah, sekarang kita lihat bahwa World Happiness Report terakhir tahun 2024. Nah, kemarin saya menyampaikan tahun 2018 ya, singgung sedikit tahun 2024. Nah, ternyata di tahun 2024 itu Indonesia naik nih peringkatnya. 2018 kan 96, tahun 2023 naik 84, dan alhamdulillah masuk ke 80. Peringkat 80 dari 143 negara yang disurvei. Nah, kita lihat 10 besarnya siapa. Nah, 10 besarnya negara-negara Eropa itu. Finlandia nggak pernah geser-geser nih, sudah 9 kali ya. Dia
tetap saja nomor satu tingkat kebahagiaannya secara umum ya dari sisi semua usia. Kemudian ada Denmark, Islandia, Swedia, bahkan Israel, negara yang berbahagia rupanya negara satu ini. Belanda, Norwegia, Luxembourg, Swiss, dan Australia. Nah, tapi survei ini juga mengukur tingkat kebahagiaan kaum milenial, generasi Z-nya juga gitu loh, atau usia yang di bawah 30. Nah, kalau yang di bawah 30 ternyata negara yang paling bahagia itu Lituania. Nah, yang kedua Israel. Aduh, negara Israel, negara paling bahagia ternyata anak-anak mudanya. Wah, kalau anak-anak mudanya sudah bahagia, nanti dia nanti pada masa tuanya juga akan berbahagia juga ya, seperti itu. Dan Finlandia nomor 7. Ya, tapi 10 besarnya masih relatif sama lah ya dengan negara-negara itu. Artinya negara-negara Eropa Timur. Nah, kalau dilihat ini ya, negara maju itu tidak berbanding lurus tingkat kebahagiaannya gitu. Katakanlah Amerika gitu kan, atau Jepang gitu, China ya, belum masuk itu dia. 20 negara pun kita lihat 20 negara berbahagia itu belum masuk negara itu. Jadi kemajuan satu negara, satu bangsa itu tidak mencerminkan tingkat kebahagiaan masyarakatnya. Nah, lantas apa sih yang dinilai oleh lembaga survei itu? Nah, lembaga survei ini kan di bawah PBB sebetulnya, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang terkenal di dunia, Gallup dan lain-lain, tapi dinaungi oleh salah satu bidang di PBB itu mengadakan riset untuk mengukur kebahagiaan itu. Nah, yang diukur itu adalah pertama dukungan sosial. Dukungan sosial itu ya negara itu memberikan perhatian sosial kepada bangsanya. Kayak bansos lah mungkin ya. Tapi kayaknya enggak kayak bansos Indonesia deh, kayak itu. Tapi fasilitas lah, minimal fasilitas sekolah, pendidikan gratis, fasilitas transportasi gratis gitu kan. Atau faktor sosial kalau ada musibah cepat ditangani seperti itu. Ini yang mungkin yang diukur oleh negara itu. Yang kedua adalah pendapatan penduduknya. Pendapatan ini lebih kepada selisih antara pendapatan tertinggi dan pendapatan terendah itu jenjangnya tidak jauh. Tidak jauh. Ini diukur juga mencerminkan tingkat kebahagiaan di masyarakat itu. Kesehatan, kesehatan di negara-negara maju bisa-bisa gratis ya, atau fasilitasnya sangat baik gitu ya. Nah, Indonesia punya BPJS ya, alhamdulillah ya, semua rata. Tapi ya tetap bayar gitu kan. Kecuali yang miskin-miskin kita dapatlah kartu berobat miskin atau kasih. Itu pun ya tidak mudah-mudah banget juga aksesnya. Nah, kemudian faktor kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, kebebasan membuka pendapat, ya seperti itulah. Nanti kita lihatlah kebebasan di Indonesia seperti apa dengan undang-undang IT, ya kita tahu sendiri bagaimana pembatasan-pembatasan terjadi, apalagi di situasi politik misalnya, nggak bisa salah ngomong kita, bisa-bisa berbahaya. Nah, kemurahan hati masyarakatnya, kemurahan hati antara masyarakat dengan pegawai negaranya juga. Ini mencerminkan tingkat kebahagiaan suatu negara. Indonesia yang gotong royong sopan santun ternyata belum bisa mengantarkan sebagai negara yang berbahagia. Nah, yang terakhir diukur adalah tingkat korupsi. Negara yang bahagia itu negara yang paling sedikit korupsinya atau tidak ada korupsinya sama sekali. Kalau sama sekali nggak mungkin lah ya, mungkin ya. Tapi yang jelas negara yang berbahagia itu adalah negara-negara yang ya pemerintahnya lebih teratur, lebih melayani karena tidak korupsi, sehingga rakyatnya mau membayar pajak yang besar, mau membayar pajak karena pajak yang dibayarkan itu kembali lagi kepada masyarakatnya, kan seperti itu. Di harian Litbang Kompas awal Maret 2023 pernah mengadakan juga survei untuk mengukur, untuk melihat
makna kebahagiaan bagi bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia itu seperti apa. Nah, ternyata dari survei Litbang Kompas ini 42,7% responden mengartikan bahagia itu adalah sebagai mendapatkan kasih sayang dari keluarga, mendapatkan perhatian dari keluarga, dari pasangan atau teman-teman. Itu bahagia sekali. Nah, mungkin ini juga ya, teman-teman sering memasang status bahagia itu sederhana ya. Bahagia itu sederhana. Sayangnya teman-teman yang sering masang status bahagia sederhana di medsos itu ya orang-orang yang berpunya juga gitu loh, bukanlah teman-teman yang secara ekonomi kurang gitu. Ya, tapi by the way, it's okay lah. Artinya memang sebagian besar masyarakat kita di Indonesia itu mengatakan kalau udah kumpul-kumpul keluarga, ngariung, mungkin ini juga istilah Jawa itu ya, mangan orang mangan asal kumpul ya udah bahagia. Ya, inilah budaya kita. Bahagia itu cukup di situ. Kemudian 32% mengartikan kebahagiaan itu karena kesehatan. Nah, kesehatan adalah segalanya, katanya semuanya. Kan ada yang mengatakan demikian. Keluarga adalah segalanya, kan seperti itu. Memang ya budaya kita seperti itu. Keluarga nomor 1, kesehatan nomor 1.1. Tidak mau dia poin 2 ya. Jadi Indonesia mengatakan kalau udah sehat, mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah, kesehatan yang murah, ya tentu Indonesia sangat berbahagia. Kemudian 15,3% menyebut arti kebahagiaan itu kalau punya harta dan kekayaan. Nah, itu baru bahagia. Tapi tidak banyak orang yang menganggap harus punya harta yang banyak, harus punya kekayaan yang banyak baru kita akan bahagia. Nah, ini kembali kepada pola pikir yang disurvei ya, seperti itu. Dan budaya kita, nggak perlu kita kaya-kaya, nggak perlu kita banyak harta untuk membuat kita bahagia. Tapi masih betul bahwa punya harta itu bukan segalanya untuk mendatangkan kebahagiaan. Nah, tapi dengan harta dan kekayaan itu paling tidak kita lebih bisa memprotek dari gangguan-gangguan bangsa lain seperti itu. Kalau bangsa kita nggak kaya, bangsa kita nggak banyak hartanya, ya bisa-bisa saja nanti suatu saat kalau ada intervensi dari negara-negara lain seperti sekarang udah terjadi seperti itu kan. Secara ekonomi kita diintervensi seperti itu. Bahkan kebahagiaan kita belum terlalu mandiri, itu bukan membuat kita bahagia. Nah, 4,8% merasa bahagia kalau bisa jalan-jalan, liburan, mendapatkan karir yang bagus, gemilang, keberhasilan untuk berekspresi, itu baru merasa bahagia. Ya, saya mendapat sih dengan hasil survei ini, yang kenyataannya bahwa ya budaya kita masih seperti itu menurut kebahagiaannya, sehingga untuk mensinkronkan dengan tolok ukur yang dibuat oleh World Happiness Record itu ya masih belum terlalu nyambung ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat faktor apa yang berkontribusi terhadap rendahnya penilaian kebahagiaan di Indonesia. Akhirnya perlu kita lihat nih, kenapa nih bangsa Indonesia nih rakyatnya banyak, negaranya kaya raya, yang bahasa Lok Jinawi itu, lagu Kus Plus itu kan, tongkat kayu batu bisa jadi tanaman, kolam susu, atau ya negara Indonesia kaya raya sekali kan begitu. Tapi ternyata tidak menjadikan kita sebagai penduduk yang berbahagia, apalagi kita sebagai penduduk yang beragama, umat Islamnya banyak. Nah, kenapa tidak bisa mengantarkan kita sebagai negara yang kaya raya? Nah, kita lihat bahwa ternyata yang pertama menjadi faktor itu adalah kemiskinan.
kesenjangan yang masih tinggi antara si miskin dan si kaya itu masih terlalu jauh kita. Ya, ada yang mengatakan kan apa ya, kekayaan Indonesia ini hanya dikuasai oleh 20% orang saja. Yes, gitu kan. Kekayaan Indonesia itu dipunyai oleh sedikit orang saja, dan orang yang banyak itu memperebutkan yang sedikit. Ya, seperti itulah kenyataannya. Sehingga ini pun faktor yang menyebabkan Indonesia belum bisa menjadi negara yang bahagia di mata orang yang melakukan survei World Happiness Report itu. Yang kedua, ketidaksetaraan gender. Wah, yang masih ribut lah. Masih ribut, masih sering didiskusikan, menuntut kesamaan gender laki-laki dan perempuan. Perempuan bisa memiliki apa saja, bisa diberikan kesempatan apa saja. It's no problem lah. Kalau bagi saya sih, ya tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dibatas-batasi. Ya silahkan saja kan. Seperti itu nanti. Perempuan itu akan membatasi dirinya sendiri setelah diberikan kesempatan, seperti itu kan. Ada hanya beberapa orang saja yang memang mempunyai talent tertentu, yang mempunyai semangat tertentu yang bisa maju seperti itu ya. Nah, yang penting adalah korupsi. Wah, ini bahaya ini. Di Indonesia, bagaimana untuk menjadi suatu negara yang bahagia, karena tingkat korupsinya kita tahu sendiri. Yang paling heboh baru-baru ini 271 triliun. Ini yang terbaru, yang lama-lama juga kan banyak juga yang belum beres-beres juga kan. Waduh, ya cukup diketahui bersama saja bahwa korupsi itu ada di mana-mana dan merajalela. Orang-orang bisa teriak jangan korupsi, jangan korupsi, jangan korupsi, karena dia sendiri belum teruji, sudah pernah mengelola uang yang banyak belum, sudah pernah mendapatkan kesempatan kewenangan yang besar belum, seperti itu kan. Wah, ternyata yang teriak-teriak juga ya ternyata tersangkut juga. Itulah negara kita. Yang kemudian konflik sosial antar suku, antar golongan, antar agama, antar kelompok, antar partai, antara pendukung ini, macam-macam lah. Masih sibuk gontok-gontokan mencari perbedaan, bukan mencari persamaan-persamaan yang bisa membangun negara kita ini lebih baik. Nah, yang terakhir bencana alam. Bencana alam kita di mana-mana. Satu belum selesai, muncul lagi gunung Merapi meletus, gunungnya geger. Belum lagi itu banjir di sana. Banjir belum selesai, longsor di sana, tsunami di sana. Subhanallah. Negara kita sering sekali ditimpa musibah. Ada apa dengan negara Indonesia ini? Nah, para ustaz, para kiai, para ulama, para guru, para cendekiawan, dan juga kita praktisi SDM. Bagaimana kita mempersiapkan generasi kita supaya generasi kita ini lebih berbahagia atau bisa berbahagia. Karena bangsa kita ini akan bisa lebih baik, lebih maju kalau generasinya berbahagia, orang-orang yang menjalankannya bahagia. Kan negara itu kan maju, baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara itu kan bahagia. Ya, bagaimana kita akan mencapai negara yang makmur kalau hati kita tidak berbahagia. Nah, sekarang coba kita simak nih. Ayat ini kita simak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Apakah musibah yang terjadi di negara kita ini karena kita mendustakan ayat-ayat
yang disebutkan di surat ini? Ya Allah, apakah karena kita belum bahagia itu karena memang belum banyak rezeki yang dilimpahkan atau berkah yang dilimpahkan kepada kita masyarakat Indonesia? Ya mari kita renungkan bersama-sama seperti itu. Apa yang salah di negara kita ini, apa yang salah di bangsa kita ini, bahwa biasanya kita telat. Nah, kenapa ini perlu kita angkat, mengapa ini perlu saya bicarakan, karena biasanya kan negara-negara Eropa, Amerika mengalami, baru kita akan mengalami. Nah, ternyata negara-negara yang maju, negara-negara yang berkembang itu belum tentu bahagia. Buktinya negara Amerika sekarang generasi milenialnya, generasi termasuk generasi yang tidak berbahagia. Turun dia. Negara Jepang, negara maju, negara industri, ternyata tingkat pembunuhannya tinggi. Tidak termasuk negara yang berbahagia. China pun belum masuk. Nah, yang lebih menyedihkan teman-teman sekalian, dari 20 negara yang berbahagia itu, kalau nggak salah satu Kuwait deh, yang negara Muslim yang masuk. Nah, kemana yang lain-lainnya? Belum masuk menjadi negara yang berbahagia menurut versi The World Happiness Record. Menjadi renungan kita semua untuk mempersiapkan generasi-generasi kita supaya generasi kita jauh lebih baik, lebih berbahagia, supaya bisa mengantarkan negara ini menjadi negara yang adil dan makmur, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak yang akan kita ceritakan seputar hidup hanya sekali, you only live once, YOLO dan FOMO untuk berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.